Totalitas sampai tuntas. Totalitas sampai tuntas. Bicara tentang totalitas artinya semuanya, seluruh, seantero. Kata-kata itu mungkin yang sepadan dengan dia. All out biasa digunakan di dalam bahasa yang keren sekarang. Kalau dalam bahasa Toraja itu kuponuam penanku, sepenuh hati. Gitu. Semua tenagaku, kira-kira begitu. Kalau paling pendeknya kalau disebut totalitas itu antara kata dan iyo. Kalau orang disuruh bisa kerjakan itu, itu tidak total itu. Tapi kalau bilang iya atau iyo, itu biasanya total. Tapi kalau ditanya, kok bisa begini kah? Jawaban itu biasanya tidak full. Itu totalitas. Atau mungkin masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa itulah yang disebut dengan total, seluruh, benar-benar dikerjakan atau benar-benar dilakukan. Tuntas. Apa yang bapak-bapak, kalau ibu-ibu jelas ini, bapak-bapak ingat tentang kata tuntas? Kaum bapak, tuntas. Pak Ohi disenyum-senyum saja, mau menjawab tidak tahu atau apa yang bapak-bapak ingat tentang kata tuntas? Begitu yang kalau orang tua menjawab. Ya, tidak ada yang tersisa habis. Ada lagi? Ya. Ya. Ada lagi bapak-bapak? Kalau tuntas? Oke, kalau ibu-ibu tuntas? Beres. Sampai pada target yang ditetapkan. Kalau cewek tuntas? Masih cewek kah? Belum tuntas. Ya. Kalau saya paling ingat kalau tuntas itu pil tuntas. Ini kalau bapak-bapak saya tanya tadi, tapi rupanya memang bapak-bapak ini bersih semua otaknya. Benar bahwa tuntas itu ya beres. Beres. Jadi kalau ibu-ibu sudah tuntas ya beres. Apanya lagi masalahnya kalau sudah tuntas? Demikian juga bapak. Tapi selalu dalam hidup ini hampir tidak pernah ada yang beres. Selalu kita sulit mengatakan bahwa sesuatu itu sudah beres. Selalu ada ekornya, selalu ada yang tersisa. Selalu kita tidak menghargai kalau orang lain melakukan sesuatu. Selalu tidak. Dan hampir bahkan akhirnya kita sendiri merasa bahwa mungkin yang saya kerjakan itu tidak beres, belum tuntas dan seterusnya. Bagaimana kita bisa mengukur bahwa apa yang kita kerjakan itu tuntas? Tuntas, selesai itu tidak boleh diberikan kepada orang lain, tapi kembali kepada diri kita. Kalau kita sudah all out, kalau sudah dipenuhan, sudah seluruh tenaga kita, sudah itu yang bisa kita kerjakan, maka itu pasti kita ukur sebagai sesuatu yang tuntas. Buat dikala dia apa? Sudah begitu, maka itu sebenarnya ungkapan dari bahwa saya sudah melakukan semuanya. Tetapi itulah hasilnya. Dan tidak pernah ada orang yang menyesal atas sesuatu yang dia lakukan secara total, secara sepenuh hati dan seluruh kekuatannya akan menyesal dengan itu. Yang akan menyesal itu adalah mereka yang kerja setengah-setengah. Teman di Kalando bilang, kalau nakal jangan setengah-setengah. Atau kalau bodoh jangan setengah-setengah. Tak kalau bodoh betul. Supaya ditahu orang diurus. Banyak orang bodoh setengah-setengah berbahaya. Juga pintar setengah-setengah sama bahayanya. Kalau memang pintar betul. Tak kalau bodoh jangan setengah-setengah. Bodoh betul. Tuntas. Totalitas. Ini yang dilakukan oleh Kristus di proses penyalibannya. Ada banyak langkah yang bisa dia lewati kalau dia mau. Tidak perlu harus melalui proses sulit itu.
segera saja menuju kayu salib, dan tidak perlu ada proses-proses yang memperpanjang proses penebusan itu. Tapi kenapa? Dia harus melakukannya bukan hanya bicara tentang totalitas, tapi juga bicara tentang tuntas. Apa saja sebenarnya? Ada anggur asam, bertanda simbol kematian yang mengerikan. Ada darah dan air, bertanda sebagai simbol pengampunan. Kita ditebus tidak setengah-setengah, tapi proses penebusan yang kita alami adalah proses penebusan yang tuntas. Tidak ada alasan untuk tidak menerima penebusan itu, dan tidak ada alasan untuk tidak menikmati penebusan itu. Semuanya terpenuhi, mulai dari kata aku haus. Kata aku haus itu adalah untuk memenuhi nats yang tertulis dalam kitab suci. Apakah benar-benar dia haus? Benar-benar dia haus dalam totalitasnya sebagai manusia. Dan dalam rasa itu dia menderita, hendak memberitakan kepada kita betapa sulitnya menebus dosa manusia. Ketika dia mengalami itu, manusia tidak memberikannya air yang sungguhnya diharapkan, malah sebaliknya anggur asam dicelupkan lalu diberikan di bibirnya. Sesudah dia minum yang menyakitkan itu, dia berkata, sudah selesai. Etelestai. Bicara telestai artinya tidak ada lagi, semua sudah berakhir, dan itu sempurna. Apakah sebatas itu benar-benar sudah selesai? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak. Tuhan tidak menghentikan proses karya penyelamatannya pada saat Yesus sudah mati. Tapi proses itu masih berjalan. Itu yang disebut dengan providensia. Itu yang disebut dengan kasih Allah. Kristus mati di kayu salib, tapi proses penggenapan itu masih berjalan. Kita bisa bilang, katakan, mati papa. Papa sudah mati. Apanya lagi yang harus kita kerjakan? Banyak hal yang dia katakan, tapi tidak perlu lagi. Dia sudah meninggal. Bisa saja seperti itu. Tetapi seorang yang bertanggung jawab harus mengatakan, tidak. Beliau sudah mati, tapi kita sebagai generasinya, sebagai anak-anaknya harus melanjutkan itu. Itu juga yang sedang terjadi dalam proses ini. Yesus sudah mati, siapanya lagi? Untuk apa lagi ditakuti? Dia sudah meninggal. Tapi proses penggenapan itu masih berjalan. Bagaimana proses itu digenapi? Proses itu digenapi dengan tidak mematahkan kakinya. Proses itu digenapi dengan menusuk lambungnya, yang sebenarnya peristiwa itu tidak ada dalam sejarah, dalam proses penyaliban. Mengapa harus demikian? Karena proses itu harus digenapi. Ada tertulis di kayu salib, itu juga bagian dari proses yang penggenapan. Sebuah tulisan yang menandakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Kalau dia totalitas sampai tuntas untuk menyelamatkan hidupmu. Saya ulangi, kalau dia secara totalitas bahkan sampai tuntas berusaha untuk menyelamatkan hidup kita, maka seharusnya kita jangan setengah-setengah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan setengah-setengah. Mari kita all out, sepenuh hati kita, seluruh jiwa raga kita, seantero hidup kita, totalitas kita menerima keselamatan itu. Di bulan puasa ini
Ada ungkapan teman-teman dalam berbagai di media berkata bahwa puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas. Gambaran ini juga mungkin mengingatkan kepada kita bahwa menjadi orang percaya itu harus totalitas, supaya hidup kita adalah hidup yang berkualitas. Pengorbanan Kristus bukan setengah-setengah, tapi total dari hidupnya diberikan untuk saya dan saudara. Hari ini kita akan memperingatinya sebagai simbol. Maksudnya adalah agar kita selalu mengenang betapa dia baik. Perjamuan kudus itu bukan mengingatkan kita bahwa dia menderita. Tidak. Mari kita melihat perjamuan kudus itu sebagai bukti betapa dia mengasihi kita. Penderitaan Kristus tidak berarti jika Anda tidak menerimanya sebagai tanda cinta dan kasih sayangnya. Penderitaan Kristus tidak bernilai kalau kita tidak menerimanya sebagai tanda cinta dan kasih sayang. Tuhan menolong kita, memampukan kita memaknai bahwa kalau dia mati, dia bukan ingin mempertontonkan bahwa dia menderita dan sakit. Kalau kayu salib adalah tempatnya, itu adalah bagian dari cara Tuhan mengasihi kita. Dia mati bukan karena dia takluk kepada kematian itu, tapi dia mati karena hanya kematiannya lah yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Amin.